Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video kali ini kita bakalan membahas tentang penyelamatan pada jaringan. Nah, jadi ini ada beberapa pokok pembahasan yang bakalan kita bahas pada video ini. Pertama, kita nanti bakalan membahas tentang bagaimana protokol jaringan, lalu juga ada IP address versi 4. Nah, oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan pertama, yaitu protokol jaringan. Nah, sebelumnya kita bakalan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kita bakalan eh, membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengelamatan jaringan itu. Nah, jadi di sini tertulis pengelamatan jaringan adalah suatu metode untuk pembuatan identitas dari suatu jaringan. Nah, penyelamatan jaringan ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada penyelamatan IP atau IP addressing dan subnetting. Nah, lalu dalam TCP/IP dikenal 3 alamat. Nah, yakni ada physical address atau link address atau MAC address. Jadi, physical address itu adalah alamat dari perangkat keras komputer atau PC teman-teman masing-masing. Nah, jadi alamat seperti alamat LAN card atau WLAN card. Nah, lalu IP address adalah alamat untuk jaringan di mana data itu bakalan dikirim. Nah, lalu port address itu adalah port untuk pengalamatan si IP address. Mungkin di materi sebelumnya atau di modul sebelumnya teman-teman juga sudah pernah melakukan settingan terhadap port address. Contohnya misalkan kayak setting SSH, kan SSH itu kemarin portnya itu ada 22. Nah, itu adalah salah satu pengalamatan untuk penggunaan port. Nah, kalau misalkan dicontohkan bagaimana physical address sama IP address itu, di sini saya bakalan buka terminal. Nah, lalu saya bakalan clear dulu. Lalu di sini saya bakalan if config. Kalau misalkan teman-teman di Windows bisa menggunakan pakai IP config. Nah, oke, saya contoh di sini saya punya nah, di sini saya punya address IP address. Nah, oke. Jadi di sini saya punya sebuah LAN card di sini. Di sini semua saya punya LAN card di laptop saya. Jadi di sini MAC address untuk Ethernet saya adalah ini. Jadi MAC address itu bentuknya seperti ini. Jadi ada 7C.2, D1, C3 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk IP address saya ini IP addressnya. Inet 192.168.100.129. Nah, cukup berbeda untuk perbedaan antara IP address dan physical address. Nah, ini adalah salah satu perbedaan antara physical address atau MAC address dengan IP address. Mungkin di semester pertama, kuartal pertama juga teman-teman sudah belajar atau mengenali tentang physical address dan IP address ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk port address mungkin teman-teman juga sudah belajar di materi sebelumnya di Linux configuration untuk setting SSH dan setting proxy juga digunakan. Kalau nggak salah proxy kemarin pakai 3128 dan port untuk SSH adalah 22. Jadi itu adalah salah satu metode atau pengalamatan menggunakan port. Nah, lalu selanjutnya kita bakal masuk ke protokol jaringan. Jadi protokol jaringan itu adalah aturan-aturan atau tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan pertukaran data dalam sebuah jaringan. Nah, jadi protokol jaringan itu adalah aturan-aturan yang harus kita gunakan atau yang kita taati pada saat kita melakukan pertukaran data melalui koneksi jaringan, maupun itu koneksi wireless ataupun menggunakan koneksi wire seperti itu.
Nah, protokol mengurusi segala hal dalam komunikasi data, mulai dari kemungkinan perbedaan format data. Jadi dia juga bakalan mengurusi apakah format data yang dikirim dan diterima si penerima bakalan sama dengan pengirimnya. Lalu dia juga mengurusi masalah koneksi listrik dalam jaringan. Nah, apakah koneksi pada saat jaringan itu baik atau buruk, protokol juga lah yang bakalan mengaturnya. Misalkan kalau di tengah jalan tiba-tiba koneksinya terputus, nah dengan adanya protokol ini dia bakalan ngapain datanya? Datanya bakalan dikembalikan atau datanya bakalan rusak atau gimana? Atau misalkan pada saat nanti terkoneksi lagi jaringan, dia bakal mengirimin datanya kembali. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa elemen-elemen penting dari protokol. Pertama itu ada sintaks. Nah, di sintaks adalah yang mengacu pada struktur atau format data yang mana dalam urutan tampilan memiliki makna tersendiri. Nah, jadi sintaks ini ada salah satu elemen pada protokol. Jadi misalkan suatu data dikirim dalam bentuk bit atau dalam bentuk biner. Nah, lalu si sintaks ini yang bakalan mengacu. Format pertama itu misalkan adalah alamat si pengirim misalkan. Nah, lalu data kedua atau bit kedua atau kumpulan bit kedua itu adalah datanya. Nah, lalu misalkan di bit selanjutnya itu adalah alamat si penerimanya. Mungkin secara gampangnya sintaks ini sama seperti nomor registrasi atau nomor mahasiswa teman-teman masing-masing. Kalau nggak salah, kalau teman-teman misalkan nomornya ada 19, 20 misalkan 20, 13, sekian-sekian misalkan. Nah, jadi sintaks ini yang mengurusi kalau misalkan di nomor register teman atau nomor mahasiswa teman-teman adalah 19 itu adalah angkatan teman-teman misalkan. 19 itu angkatan, lalu misalkan 20 itu adalah program teman-teman, misalkan TI atau NAP atau apa dan sebagainya. Lalu misalkan 13 ini adalah urutan teman-teman jadi mahasiswa ke-13 atau ke-13.000 atau ke 1.300. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa dianalogikan kalau sintaks itu dia bakal mengurusi format-format data yang bakalan dikirim. Nah, lalu ada semantics. Semantics itu mengacu kepada maksud setiap section bit. Nah, jadi dia bakal mengurus kalau tiap bit ini tujuannya apa, maksudnya apa. Kalau tadi dia bakalan mengacu atau mengartikan kalau ini adalah data angkatan atau tahun masuk. Nah, dia bakal mengartikan isi dari datanya apa, seperti apakah datanya, datanya bentuk seperti apa, itu adalah semantik yang bakalan mengurusi. Nah, lalu ada timing mengacu pada dua karakteristik, yakni kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Jadi timingnya yang bakal mengurusi berapa sih data yang bakal dikirim ke sepenerimanya. Misalkan data dikirim adalah 10 megabit atau megabyte per second. Nah, sedangkan si penerimanya hanya mampu menerima data sebanyak 1 megabyte. Nah, 1 megabit saja. Nah, otomatis 9 megabyte itu bakalan overload. Nah, si timing ini juga bakalan mengurusi apakah datanya itu bakalan rusak atau bakalan keluar notif oleh penerimanya kalau datanya itu adalah overload atau error, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis protokol jaringan yang sering sekali digunakan. Pertama itu ada HTTP. HTTP itu kepanjang dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam WWW atau World Wide Web yang sering teman-teman temui. Contohnya seperti teman-teman mengakses sebuah situs pasti pakai protokol HTTP. Lalu misalkan mengakses beberapa situs lokal host maksudnya
menggunakan HTTP, tapi kekurangan dari HTTP ini secure-nya atau keamanannya sangat rentan sekali. Jadi misalkan kalau teman-teman mau masuk kan data password di login menggunakan HTTP, itu sangat mudah bahkan mudah diketahui username sama passwordnya seperti itu. Tapi untuk secure-nya mungkin teman-teman bisa menggunakan HTTPS. Lalu kedua ada TCP atau IP. Kepanjangannya adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaring internet. Nah, jadi TCP/IP ini adalah protokol yang digunakan untuk menukar data atau pengiriman data yang terjadi di dalam si internet itu sendiri. Misalkan bisa data sebuah dokumen, foto, atau musik, ataupun video seperti itu. Ataupun data streaming video, atau data streaming musik, dan sebagainya. Lalu yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya juga, di sini ada protokol FTP, yaitu File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi. Jadi dia sangat tergantung dengan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas atau file komputer antar mesin to mesin dalam sebuah internet network. Jadi seperti yang sudah dipelajari juga, FTP itu berfungsi untuk penukaran atau pertukar data antara satu komputer dengan komputer lain melalui satu jaringan atau satu network. Nah, lalu ada selanjutnya MQTT, kepanjangan dari Message Queue Telemetry Transport. Jadi MQTT ini salah satu, sebenarnya MQTT ini adalah salah satu protokol yang digunakan oleh Internet of Things. Jadi salah satu protokol. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman bicara tentang MQTT, jadi MQTT ini adalah salah satu protokol yang khusus untuk Internet of Things sebenarnya, untuk pengiriman data, bisa itu data sensor ataupun data dari pin-pin analog atau pin-pin digital dari sebuah microcontroller. Nah, jadi MQTT itu adalah protokol yang berjalan di atas stack TCP/IP. Jadi sebenarnya MQTT ini masih berhubungan dengan TCP/IP. Tetapi biasanya untuk MQTT itu data pengiriman itu termasuk data yang kecil, karena pada dasarnya data sensor itu tidak memakan banyak memori sebenarnya. Tapi kalau misalkan data sensor itu dikirim dalam 1 detik itu bisa 10 kali, mungkin itu bakalan overload di traffic si jaringannya. Seperti itu. Nah, yang dimana dirancang khusus untuk mesin to mesin, jadi sangat bagus untuk mesin to mesin yang tidak memiliki alamat khusus. Nah, maksudnya alamat khusus di sini karena pada Arduino atau microcontroller itu kan dia sebenarnya tidak punya MAC address khusus atau alamat khusus, yang dimana MAC addressnya itu bisa berubah-ubah, berganti-ganti. Nah, sedangkan kalau sebuah PC atau komputer itu kan MAC addressnya bakalan tetap atau nggak bakalan berubah. Nah, jadi MQTT itu bagus untuk digunakan untuk protokol pengiriman mesin ke mesin. Nah, lalu di sini saya bakal bikin, di sini juga ada skematik untuk si MQTT-nya. Nah, jadi ini salah satu bentuk skematik dari MQTT. Jadi di sini ada 3 buah sensor. Lalu di sini ada gateway. Gateway-nya itu bisa sebuah microcontroller. Nah, lalu di MQTT itu sebenarnya ada yang bertindak sebagai publisher dan ada sebagai subscriber. Yang dimana publisher itu dia menyediakan informasi, atau misalkan bisa dikatakan juga sebagai server lah, ini servernya. Nah, jadi dia bakalan menyediakan informasi. Informasinya apa? Informasinya itu bisa data sensor di sini. Nah, informasinya adalah data sensor, yang dimana data sensor ini nantinya bakalan ditangkap oleh microcontroller dan diolah oleh microcontroller, lalu nanti bakal dipublish ke MQTT brokernya. Lalu ini adalah protokol MQTT-nya. Nah, nanti di sini subscriber yang bakalan mengambil datanya. Lalu di sini ada gateway lagi. Gateway ini bisa smartphone ataupun PC ataupun laptop teman-teman, yang dimana nantinya dia bakalan melakukan monitoring
suatu sensor misalkan, atau analitik, bisa dalam bentuk grafik, lalu ataupun bisa dimasukkan ke dalam database lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemungkinan untuk MQTT ini bakalan terpakai banget untuk teman-teman yang pengen bergelut di dunia IoT, karena salah satu protokol yang ringan untuk pengiriman data di IoT adalah MQTT ini. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke IP address versi 4. Nah, jadi seperti pembahasan sebelumnya, IP address itu adalah sebuah pengalamatan fragmentasi datagram pada antar jaringan, pengiriman datagram pada antar jaringan. Nah, singkat ceritanya IP address ini adalah sebuah alamat yang digunakan untuk pengiriman data. Nah, analoginya seperti ini. Misalkan kita mengirimkan data atau paket dari di sini saya contoh SMA 12 Semarang. Nah, lalu di sini paketnya pasti bakalan dikirim dikasih alamat. Paketnya bakalan dikasih alamat. Alamatnya misalkan di lokasi ini. Alamatnya lokasi. Nah, jadi lokasi atau alamat yang ada di paket ini bisa kita analogikan sebagai IP address, yang dimana agar si pengirim paket ini, misalkan kita pakai ekspedisi tertentu untuk mengirim paket ini, tahu lokasi dari si paket ini bakal diantar kemana. Nah, jadi bisa kita analogikan seperti itu. Misalkan kalau di jaringan internet atau jaringan komputer tidak ada IP address, pasti paket data yang dikirim oleh internet di internet itu bakalan kebingungan, datanya bakalan dikirim kemana. Nah, bakalan diterima kemana. Jadi, alhasil kita tidak bisa menerima data-data atau melihat alamat web menggunakan HTTP ini, ataupun pengiriman data melalui FTP ini. Jadi, di sini IP address sangatlah penting untuk sebuah jaringan komputer. Nah, lalu untuk pengalamatan IP address itu terbagi atas dua sebenarnya, alamat fisik dan alamat logik. Nah, alamat fisik itu yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada MAC address atau physical address, yang dimana itu untuk pengalamatan hardware sebuah komputer. Nah, lalu ada alamat logik, yaitu alamat IP, yang dimana alamat yang digunakan pengiriman paket-paket data untuk data yang dikirim di traffic networking atau network atau jaringan. Nah, sebenarnya pada dasarnya untuk IP address sebenarnya dia itu terjadi dalam bentuk bit. Jadi sebenarnya satu IP address itu terdiri dari 32 bit, yang dimana setiap angka IP address itu dibagi per 8 bit. Nah, jadi dibagi per 8 bit. Misalkan kalau misalkan teman-teman ada IP address 192, misalkan 168, terus sekian-sekian. Nah, sekian-sekian. Nah, sebenarnya pada dasarnya IP address ini adalah dalam bentuk biner sebenarnya, karena pada dasarnya data yang diolah pada jaring itu adalah data biner. Nah, jadi IP address ini sebenarnya bisa teman-teman konversikan dalam bentuk biner. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada juga di sini teknik untuk jaringan komputer atau jaringan, namanya adalah subnetting. Yang dimana subnetting itu adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID baru. Sementara host ID berfungsi untuk menunjukkan server, router, dan banyak lain yang berada dalam satu jaringan. Nah, jadi subnetting itu kesimpulannya adalah, singkat ceritanya, adalah salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan jaringan agar klien-kliennya itu dapat menikmati koneksi sebuah jaringan juga. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh teknik subnetting, yang dimana di sini ada sebuah server, yang dimana server itu terkoneksi dengan internet. Nah, otomatis di sini si server juga memiliki beberapa klien, yang dimana klien ini
pengen menggunakan fitur internet atau pengen terkoneksi dengan internet, otomatis agar si klien ini dapat terkoneksi dengan internet, dia butuh alamat IP di sini. Nah, jadi agar si klien ini dapat terkoneksi dengan internet, otomatis harus ada IP address, yang dimana salah satu teknik agar si user ini atau si klien ini dapat IP address yaitu dengan subnetting. Jadi subnetting itu memecah lagi IP router. Jadi IP routernya kan di sini ada 143.15.4.100, 143.15.5.100. Nah, jadi di sini IP addressnya terbagi atas dua lagi. Sini ada network untuk finance dan ada untuk marketing di sini. Nah, terbagi dua lagi. Yang dimana kalau network untuk marketing dia bikin 143.15.40, 143.15.50. Nah, berarti 5 ini dia untuk finance dan 4 ini untuk marketing. Yang dimana di sini belakangnya kan 0. Nah, berarti IP address untuk marketing itu bisa dari 0 sampai 100. Nah, karena di sini sampai 100, makanya dari 0 sampai 100. Berarti dia bisa bikin 1, 15, 20, dan sampai 100. Nah, lalu di sini ada 5 kosong, sedangkan untuk yang finance sampai 100. Jadi sama dia juga bisa bikin sampai 100. Jadi di sini si kliennya bisa bikin membuat klien dari 1 sampai 100 dengan teknik subnetting ini. Nah, oke, sekian dari materi hari ini. Mungkin untuk materi pengamatan jaringan bakalan saya bikin 2 versi. Mungkin di pertemuan selanjutnya bakalan kita bahas pengamatan jaringan selanjutnya. Jadi ada beberapa pokok pembahasan lagi yang bakalan kita bahas di pengamatan jaringan. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.